Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Lacan sebagai pengisi suara episode 78 TSK76. Selamat mendengarkan semuanya. Di luar gedung perusahaan, Maureen meratapi nasibnya. Ya, Maureen tahu saat ini pasti Daniel sibuk, apalagi Maureen datang tanpa memberitahu Daniel terlebih dahulu. Tapi bagaimana bisa memberitahunya jika nomor ponsel Daniel tak pernah aktif? Dan Maureen tahu Daniel tipe orang yang sangat membenci jika ada orang yang berani mengganggunya, meski Maureen sekalipun. Ya, selama menjadi tunangan Daniel, Maureen tahu sikap Daniel yang terbilang tak manusiawi itu. Bagaimana tidak, jika Maureen yang dulu berstatus tunangan harus terlebih dahulu membuat janji padanya jika ingin bertemu, dan jika Daniel menyetujuinya, barulah mereka bisa bertemu. Namun tak jarang Daniel menolak karena alasan sibuk. Padahal waktu itu Daniel belum menjadi seorang presidir. Hubungan mereka boleh dikatakan status tunangan, namun mereka lebih tepatnya, Maureen tak leluasa bertemu dengan Daniel. Maureen lebih sering merasa jomblo daripada memiliki kasih, hanya bertemu sekali sepekan, dan beruntung jika ada pertemuan antar dua keluarga. Itu bonus untuk pertemuan sepasang tunangan itu. Daniel adalah pria dingin, namun itu membuat banyak gadis ingin bersamanya, termasuk Maureen kala itu. Namun Maureenlah yang beruntung, karena bisa langsung bertunangan dengan Daniel akibat perjodohan politik kekuasaan. Tapi karena kebodohannya, Maureen malah menyanyiakan kesempatan untuk memiliki Daniel sepenuhnya. Maureen menyesal telah tergoda oleh seorang Mario, pengusaha muda asal Korea, hingga mereka berakhir di sebuah kamar di sebuah klub. Dan Maureen harus terpaksa merelakan kesempatan menikah dengan Daniel beberapa bulan yang lalu, karena lebih memilih berlibur dengan alasan masih ingin menikmati kebebasannya, padahal ia tengah melakukan aborsi. Maureen tak mau Daniel kecewa padanya karena telah berselingkuh sampai hamil. Mereka bertunangan bukan karena mereka saling mencintai, lebih tepatnya Daniel tak tertarik. Namun karena alasan politik perusahaan, mereka dijodohkan, yang memang kala itu Maureen memang sudah mencintai Daniel lebih dahulu. Tak dapat Daniel tepis juga sama bertunangan dengan Maureen, meski awalnya tak memiliki rasa. Namun lambat laun, seiring berjalannya waktu, Daniel berusaha membuka hatinya. Namun di saat Daniel telah belajar membuka hati, Daniel harus menelan kekecewaan. Saat ia untuk lebih serius ke jenjang pernikahan, harus ia telan mentah-mentah saat Maureen mengatakan belum siap dan masih ingin menikmati sebentar kebebasannya. Dan Daniel artikan bahwa Maureen menolaknya secara harus. Dan Daniel harus menerima kenyataan bahwa ia harus menikahi adik tiri dari Maureen yang Daniel tak pernah tahu keberadaannya selama ini. Tidak, Daniel tentu tak setuju waktu itu. Namun untuk menyelamatkan muka kedua keluarga, itu harus Daniel terima. Bagaimana tidak? Desas-desus pernikahan Tuan Muda Prasetyo. Daniel kala itu sudah tersebar luas. Maureen sebenarnya hanya meminta waktu sebentar. Namun Tuan Prasetyo sudah kecewa. Dan untuk meyakinkan Daniel untuk tetap melangkah maju, Prasetyo menjanjikan jabatan presiden pada Daniel. Jika Daniel mau menikah dengan Alicia, tentu langsung disetujui. Ia akan membuktikan bahwa penolakan yang ia terima kala itu akan ia balas lebih kejam. Ya, saat itu Daniel telah mengubur dalam perasaannya pada Maureen yang baru saja tumbuh diangkat, tetapi ia menyimpan dendam pada keluarga yang berhubungan dengan Maureen, termasuk menyiksa Alicia saat awal-awal pernikahan mereka. Sebelum Daniel tahu kenyataan tentang hidup Alicia yang menyedihkan di keluarga Dinata. Ya, awalnya Daniel kasihan, namun perlahan kasihan itu berubah menjadi sebuah rasa yang berhasil membuat degup jantungnya menggila jika berkata dengan Alicia. Wajah bingung dan wajah takut istrinya terus terngiang di pikiran Daniel, sampai ia tak bisa berada jauh dari istri penggantinya itu. Sementara itu, di ruang presidir, Alicia kikuk. Ia bingung harus bagaimana. Bagaimana hari ini? Tanya Daniel memecah lamunan Alicia. Hah? Alicia menoleh ke arah Daniel yang baru saja menutup pintu, berjalan ke arah Alicia dengan kedua tangan sibuk membuka jasnya. Kemudian disampirkan di sofa, lalu mulai membuka kancing lengan kemejanya. Alicia melihatnya menahan nafas. Apa ia harus berakhir berkeringat di bawah kungkungan tuan suaminya lagi siang hari ini? Jujur, ia sedikit lelah hari ini. Daniel yang melihatnya makin gemas. Ia sudah tak tahan lagi tak memakan istrinya saat ini juga. Alicia memejamkan mata saat bibir tebal suaminya melumat bibir ranumnya. Disertai remasan pada bokong Alicia yang belakangnya nampak lebih montok.
Alicia mendesis merasakan bokongnya diremas kuat oleh tangan kekar milik tuan suaminya. Alicia hanya bisa pasrah. Dia tak memiliki kekuasaan untuk menolak meski sangat terpaksa. Setidaknya hidupnya tidak lagi diusik oleh keluarga Dinata. Daniel menuntun Alicia menuju kamar minimalis. Masih dengan bibir saling bertautan dan tangan nakal Daniel merambat kemana-mana. Klik, pintu kamar tertutup. Saat sudah di tepi ranjang, Daniel melepas tautan mereka. Cup, sebuah kecupan mendarat di kening Alicia. Istirahatlah, aku akan kerja di luar, ucapnya sambil mengulung lengan kemejanya yang sempat tertunda. Aku sudah tidak bernafsu, tapi tidak tahu nanti, lanjutnya melihat Alicia yang tengah mengerjap bingung dengan maksud dan perlakuan Daniel. Jujur, Daniel tengah menahan birahinya untuk tidak menerkam Alicia di bawahnya. Daniel tak ingin egois, Alicia butuh istirahat, dan itu alasan lain Daniel menyuruh Alicia ke perusahaan, karena Daniel ingin memantau langsung keadaan Alicia. Daniel mau Alicia benar-benar memiliki waktu istirahat. Jika tidak demikian, bisa Daniel pastikan bahwa istri kecilnya itu akan sibuk dengan urusan tugas akhir dan tak peduli pada kesehatannya, yang bisa membuat Alicia lelah dan menyiksa calon bayi rahasia mereka. Daniel mencoba menekan sifat egoisnya. Toh, jika tak bermain sekarang, ia bisa mendapatkannya malam nanti, karena kegiatan bergoyang sambil mendesak itu sudah menjadi rutinitas setiap malam pasangan beda usia itu. Daniel mengacak rambut Alicia yang gemas sebelum dirinya keluar kamar minimalis dalam ruang kerjanya. Alicia merasa dapat angin segar, segera menenggelamkan dirinya di bawah selimut. Ia memang butuh istirahat, entah mengapa tubuhnya sering kelelahan belakangan ini, padahal dulu dirinya tak mendapat jatah tidur sehari semalam pun Alicia tak mengapa. Terima kasih untuk Tuhan yang tiba-tiba tidak bernafsu padanya, entah karena tadi ada Mauren atau apalah itu. Alicia masa bodoh. Intinya ia bisa mendapatkan tidurnya sekarang, pikir Alicia. Sedang di luar kamar, Daniel tengah senyum-senyum membolak-balik dokumen di kursi kebesarannya. Untuk ia cek kemudian dibubui tanda tangannya. Ia jadi semangat dan bahagia menyelesaikan pekerjaannya yang sempat ditinggalkan tadi. Alicia adalah semangat Daniel. Alicia adalah bahagia Daniel. Alicia adalah pusat hidup Daniel. Ya, Alicia berhasil membuat seorang Daniel Prasetyo menjatuhkan hatinya pada gadis biasa yang dulunya sangat Daniel benci. Wajah bodohmu itu sering terlintas dalam pikirku. Nyatanya aku merindukanmu tanpa aku sadari, ucap Daniel menyadari perasaannya belakangan ini. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.